Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridasya. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Selamat Sri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Manajemen, mulai dari deskripsi sampai dengan pembobotan penilaian mahasiswa. Yang pertama adalah mata kuliah Akuntansi Manajemen ini adalah mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS yang dipelajari di semester 5 program studi S1 Akuntansi. Yang tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar dari akuntansi manajemen, mengetahui activity based costing, kemudian perbedaan antara biaya produk serta biaya jasa, kemudian bagaimana mereka mengaplikasikan proses perencanaan dan pengendalian biaya, serta yang terakhir yang paling penting dan esensial dalam akuntansi manajemen adalah pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat mengawasi serta mengevaluasi bagaimana biaya tersebut diterapkan. Berikutnya kami menggunakan pendekatan metode pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment. Di sini CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah tersebut terdiri dari satu, bobot pengetahuan, dan yang kedua keterampilan khusus 2 poin. Di pengetahuan, kami mengharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dasar akuntansi manajemen ini pada entitas bisnis. Kemudian di keterampilan khusus yang pertama, yaitu mereka mengerti praktik akuntansi perusahaan manufaktur seperti apa, sehingga mereka dapat merencanakan dan mengendalikan eksekusi biaya pada perusahaan manufaktur. Kemudian keterampilan khusus yang kedua adalah setelah proses perencanaan pengendalian tadi, mereka diharapkan dapat mengevaluasi serta mengambil keputusan bisnis dalam proses perencanaan pengendalian biaya. Selain itu, dari 3 CPL Prodi itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mendapatkan CPMK yang sesuai dengan CPL Prodi. Yang pertama adalah mereka mengetahui konsep dasar akuntansi manajemen, mulai dari bagaimana biaya tersebut terbentuk, kemudian nanti bagaimana biaya tersebut dapat masuk dalam suatu harga produk atau jasa, dan mereka bisa mengaplikasikan bagaimana target dari profit yang ingin ditentukan. Kemudian berikutnya CPMK yang kedua adalah bagaimana mereka menerapkan akuntansi perusahaan manufaktur, mulai dari pencatatannya sampai nanti dapat diambil sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah keputusan yang sudah diambil mereka dapat mengevaluasinya dan digunakan sebagai proses pengawasan dalam entitas bisnis tersebut. Nah, dari 3 CPL Prodi tadi, kemudian dari 3 CPMK yang sudah saya sampaikan, selain itu ada sub CPMK yang dapat mengakomodir seluruh CPMK yang dimaksud. Sub-sub ini terbagi atas dasar 5 bagian besar. Yang pertama, jelas konsep dasar akuntansi manajemen yang berisi pengertian dan sejarah mengenai akuntansi manajemen. Kemudian activity based costing, di sana mereka mempelajari bagaimana penggerak biaya itu dibuat, kemudian nanti bagaimana biaya dibebankan pada suatu produk, dan dasar-dasar aktivitas seperti apa yang dapat menggantikan fungsional based costing. Kemudian bagaimana biaya produk dan jasa dibedakan. Artinya dalam perusahaan itu ada proses membuat suatu penjualan produk dan jasa yang berbeda. Nah, mereka membedakan ini sehingga nanti ada konten-konten dalam pembiayaan yang berbeda dalam 2 jenis produk ini. Kemudian berikutnya bagaimana perencanaan dan pengendalian di dalamnya berisi bagaimana mereka mempelajari tentang penganggaran, kemudian standar costing, di mana perusahaan nanti memberikan standar sehingga mereka dapat menganalisis bagaimana variansnya dan bagaimana perbedaan antara standar costing dan aktual costing. Dan yang terakhir pengambilan keputusan, di sana juga belajar mengenai pengambilan keputusan taktis, kemudian pengambilan keputusan modal, dan bagaimana mereka mengevaluasi bisnis yang telah mereka rencanakan. Nah, dalam mata kuliah ini kami menerapkan sistem pembelajaran, 3 jenis sistem pembelajaran yang diterapkan, yaitu pembelajaran interaktif di mana dosen memaparkan, kemudian kami mengharap mahasiswa nanti dapat aktif dalam pembelajaran tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dengan kami lemparkan masalah yang sehingga mereka bisa diskusikan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem mengenai case based learning atau problem based learning. Di sini kita berikan studi kasus sehingga mereka nanti akan menganalisis dan mereka akan menyampaikan hasil analisis tersebut. Bisa juga digantikan dengan proses presentasi. Lalu yang terakhir adalah penugasan langsung. Biasanya jika mereka diberikan tugas penugasan langsung, hal ini dapat memberikan efisiensi waktu kepada mereka agar mereka langsung mengerti tugas-tugas yang harus dijelaskan pada case-case perusahaan yang khusus seperti itu. Nah, pada sistem pembelajaran ini kami juga menerapkan bobot penilaian yang nanti akan menjadi dasar bagaimana mahasiswa dinilai, yaitu
20% dari keaktifan dan kehadiran mereka, kemudian 10%-nya itu dari penugasannya, kemudian 10% lagi 20% dari kehadiran, 10% dari keaktifan, dan 10% dari penugasan. Kemudian yang 30%-nya itu dari ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah 30% dari ujian akhir semester. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah akuntansi manajemen ini, mulai dari deskripsi mata kuliah hingga pembobotan mata kuliah. Untuk selanjutnya, saya akan berikan video mengenai proses pembelajaran di kelas. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai keputusan investasi modal. Di sini nanti akan ada beberapa subbab yang akan kita bahas, dan teman-teman nanti akan mendapatkan beberapa learning objektif. Jadi nanti setelah belajar ini harus tahu beberapa hal. Nah, keputusan investasi modal itu bukan berarti suatu keputusan yang gampang bagi perusahaannya. Dan modal di sini bukan modal seperti kita investasi saham terus investasi obligasi. Nanti saya akan terangkan berikutnya ya. Nah, sebelum sana, jadi kita sudah review dulu ya RPS-nya. Jadi kemarin atau pertemuan sebelumnya itu sudah membahas mengenai pengambilan keputusan taktis, terus yang jenis-jenisnya itu keputusan membeli atau menjual, terus memproduksi lebih lanjut atau menghentikan ya, terus dengan dampak komplementer dan seterusnya. Jadi ada banyak jenis-jenisnya, itu sudah kita pelajari. Sesuai dengan RPS-nya setelah pertemuan ini, kita masuk ke pertemuan ke-14, yaitu menjelaskan investasi modal ya. Keputusan investasi modal, menghitung periode pengembalian dan tingkat pengembalian dan seterusnya. Ada NPV, ada IRR, dan menjelaskan mengenai investasi modal dalam cost motif dan manufaktur. Nah, jadi nanti di sini teman-teman diharapkan mengerti beberapa hal yang ada di RPS ini. Nah, namun sebelumnya, sebelum kita membahas tentang materi, sama ya, ini saya ambil tadi dari beberapa learning objektif yang diinginkan. Nah, sebelum masuk ke materi, semuanya pegang HP? Ada kuotanya? Ada. Oke, kalau ada kuotanya, silakan kerjakan pretestnya dulu. Bisa di scan. Ya. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai keputusan investasi modal. Jadi investasi modal itu memilih proyek atau aset jangka panjang. Ya. Jadi kalau ada yang jawab saham tadi, nggak ada. Oke. Jadi kalau investasi modal sama investasi keuangan itu kita berbicara persamaan dasar akuntansi dulu aja ya. Ada yang masih ingat? Apa? Aset. Liabilitas plus ekuitas. Kalau sistemnya investasi keuangan, ya, maka dalam bentuk kas dari aset itu dikonversi, liabilitas itu obligasi, kas itu nanti jadi saham. Nah, ini namanya investasi keuangan. Ya, investasi keuangan. Skema pertama ya, investasi keuangan. Karena uangnya yang diinvestasikan, paham? Nah, baik. Sekarang berbalik. Kalau di investasi modal, berarti yang dari sini dikonversi ke sini. Ya, anggaplah sebelah kanan itu modal, sebelah kiri itu aset. Modal itu terdiri atas dua ya, ada dari utang atau dari ya uangnya dia sendiri atau modal dia sendiri. Nah, kalau investasi modal itu berarti dari utang ya, atau
dari modal investor dikonversikan dalam bentuk aset jangka panjang. Apa efeknya kalau misalnya dari utang dan modal investor? Efeknya adalah kalau utang harus bayar bunga, kalau investor harus bayar dividen. Makanya ada tingkat pengembalian atau discount rate. Kita bahas discount rate. Tadi ada pertanyaan discount rate. Baik. Nah, di dalam aset, ya sudah tahu ya, berarti pengertian aset investasi modal, yaitu investasi aset jangka panjang karena skema dari kanan ke kiri ya. Kebetulan investasi modal menetapkan sumber daya dalam jumlah besar dalam resiko untuk jangka waktu yang lama. Kenapa jangka waktu yang lama? Karena aset jangka panjang penggunaannya lebih dari 1 tahun pasti ya. Itu sudah dipelajari di pengantar akuntansi. Oke. Oh ya, di dalam proyek investasi modal itu ada yang namanya proyek independen dan proyek saling eksklusif. Kalau proyek independen itu perusahaan akan melaksanakan satu jenis proyek yang itu tidak akan terkait dengan apapun, tidak berimplikasi pada apapun, nggak ngefek lah ibaratnya kayak yang lain. Kalau dipilih ya sudah akan dilaksanakan. Tapi kalau proyek saling eksklusif itu proyek yang jika satu diterima maka akan menghalangi proyek yang lain. Karena nggak semua perusahaan memiliki sumber daya yang banyak, dia harus memiliki. Misalnya dia membuka pabrik atau dia menyewa gudang, nah, itu dia harus memilih lebih baik nyewa pabrik atau nyewa gudang dan konversinya akan seperti apa. Atau dia mau beli pabrik di satu daerah A dengan pabrik di daerah B, itu juga harus diukur ya. Mana yang lebih menguntungkan. Nah, investasi modal ini sering disebut dengan penganggaran modal ya, tapi beda dengan konsep penganggaran pada umumnya karena dia nanti ada perhitungan keuntungan. Kalau penganggaran itu biasanya selisih antara yang dianggarkan dengan yang dihasilkan. Maka kalau misalnya yang dihasilkan lebih banyak daripada yang dianggarkan, khusus untuk yang pendapatan akan untung. Tapi kalau untuk yang biaya, semakin rendah yang dieksekusi semakin efisien. Itu khusus biaya ya. Oke. Nah, jenis perusahaan investasi modal itu ada 2 jenis, ada non discounting model yaitu payback period dan accounting rate of return. Sementara ada discounting model yaitu net present value dan internal rate of return. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai apa makna dari discount rate. Ya. Discount rate itu mempertimbangkan nilai waktu uang ya dari discount rate tersebut. Discount rate tersebut dari mana? Dari bunga atau dari return atau dari dividen. Ya. Jadi kalau kita eksekusinya dalam bentuk ke bank, kita mau buka pabrik baru tapi minjem uang ke bank, ya mau nggak mau harus bayar bunga. Atau kita langsung minta ke modal investor yang tersedia, yang mau nggak mau kita harus mengembalikannya dalam bentuk return, gitu ya. Dan ada tingkat pengembalian yang diminta kan, bank minta berapa, dividen atau return minta berapa dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke model diskonto ya, karena ini yang lebih baik daripada non discounting model. Nggak mungkin ada istilah tidak ada makan siang gratis. Tahu artinya? Artinya di luar negeri itu artinya apa namanya, sering sekali ada kayak apa namanya kiasan, tidak ada makan siang gratis. Maksudnya adalah di dunia ini nggak ada yang free ya. Tetap ada trade off antara apa yang diberikan sama yang didapatkan ya. Tidak ada satupun manusia itu bisa memberikan itu secara cuma-cuma ya. Nah itu beberapa keadaan ya, sehingga nanti pasti ada discounting model. Nah mungkin minta utang terus yang utangnya nggak dapat apa-apa. Kalau versi kapitalis ya, saya tidak berbicara versi syariah ya, beda lagi boleh. Terus kalau modal juga investor juga sama. Kalau kalian jadi investor, loh apa keuntungan saya menginvestasi, membantu investasi aset jangka panjang seperti itu. Jadi dia pasti mau dapat dividen ya. Nah ini tadi model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dari uang sehingga dapat mempertimbangkan perubahan nilai uang kas masuk.
ada divisi produk Only Medical. Jadi ini perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan. Nah, jadi dia ingin mengembangkan alat yang namanya pengukur tekanan darah. Apa kalau kita bahasanya termometer yang di ukur tensi itu? Tensimeter. Termometer itu suhu ya, tensimeter ya. Nah, mungkin mereka ingin mengembangkan dalam bentuk yang lebih canggih, makanya nanti mereka membutuhkan investasi lebih ya. Manajer pemasaran tertarik dengan prospek produk tersebut setelah menyelesaikan suatu penelitian. Jadi kalau di perusahaan farmasi kesehatan itu ada bagian R&D, ya, Research and Development, dan mereka dibiayai untuk melakukan riset. Nah, setelah di riset, ya, mereka itu nanti juga akan bergabung bersama dengan si orang-orang yang ada di marketing untuk melihat kemungkinan diterima di pasar atau tidak. Ternyata setelah dilakukan penelitian, pendapatan tahunan bisa diharapkan sebesar $300.000. Nah, mereka optimis saat investasi produk tersebut. Nah, namun peralatan untuk membuat instrumen itu membutuhkan biaya $320.000. Jadi kalau untuk membuat butuh biaya yang harus dikeluarkan $320.000. Masa manfaat produknya 5 tahun. Setelah 5 tahun peralatan masih ada nilai residunya atau masih bisa dijual. Ya, sama kayak mobil ya, lama berapapun lamanya biasanya tetap masih bisa dijual ya, kecuali mobilnya nggak bisa jalan lagi. Pasti ada nilai akhir, nilai sisa. Ya. Nah, di sini nilai sisa 40.000. Modal kerja diperkirakan pulih 40.000. Maksudnya modal kerja apa? Jadi gini, saat dia mengembangkan instrumen tersebut, bisa saja dia menggunakan sumber-sumber yang dia miliki, seperti utang, persediaan, ya. Itu dia akan curahkan gitu ya untuk membuat peralatan tersebut. Nah, itu nanti akan jadi biaya di awal, tapi nanti akan pulih di akhir karena akan kembali lagi. Nah, terus beban operasional kas sebesar 180.000. Tingkat diskontonya 12%. Ini saya bilang ya, tingkat diskonto itu bisa dari dua sumber, sumbernya utang atau sumbernya dari modal investasi. Ya. Kalau dari utang maka dia bentuknya bunga, sementara dari investasi bentuknya return. Ya. Nah, yang warna biru itu uang masuk, yang warna kuning biaya dan beban operasional itu uang keluar. Tingkat diskonto itu merubah nilai uangnya, jadi nanti uangnya jadi lebih sedikit karena ada yang harus dibayar di masa depan. Sementara yang warna hitam yang saya gold ini tambahan informasi. Oke, bagaimana cara mengerjakannya dan apakah Only Medical harus memproduksi alat tersebut? Nah, maka nanti dari sini Only Medical harus mencari NPV-nya. Apakah NPV-nya lebih dari 0? Apakah sama dengan 0 atau kurang dari 0? Tadi ada pertanyaan di pretest tentang net present value ya. Nah, nanti kalian pasti lebih bisa menjawab setelah melihat ini ya. Nah, langkah 1 kita harus identifikasi arus kas dulu. Pertama di tahun awal ada uang, kalau yang kurung itu berarti uangnya keluar ya. Nah, peralatan 320 dari sini biaya membuat peralatan instrumennya atau membuat alat pengukur tekanan darahnya. Modal kerja yang dipakai 40.000. Total yang dikeluarin di tahun 0 atau di awal tahun itu belum masuk tahun pertama ya, masih di awal baru. Itu 360, penambahan 320 tambah 40. Nah, sementara dari tahun pertama sampai tahun keempat itu kita mendapatkan pendapatan tahunan yang diharapkan 300.000 setiap tahun. Nah, beban operasinya itu 180.000 per tahun. Maka dari tahun pertama sampai tahun keempat itu ada pendapatan konstan 120.000. Nah, di sini untuk menginvestasikan sebesar 1.200.000 produk ultrason itu bukan ini ya, bukan sound system nikahan ya. Ultrason itu alat pemancar gelombang untuk badan, nanti bisa ketahuan statiknya apa. Biasanya dipakai untuk orang yang tumor. Jadi kalau ada ultrason di beberapa titik badan itu ternyata dia tidak mengembalikan atau dia tidak memberikan gelombang yang sama dengan bagian yang lain, berarti di situ ada benjolan.
Jadi kayak ketutup lah badannya itu dengan benjolan tertentu, itu ultrasound namanya. Dan ultrasound ini mau dikembangkan nih sama si Only Medical. Terus dia bilang dia akan menginvestasikan uang 1.200.000, itu berarti biaya ya teman-teman, $1.200.000 untuk pengembangan produk tersebut, dan dia akan menerima arus kas masuk tahunannya itu bersih $499.500 yang akan terjadi selama 3 tahun. Berarti $499.500 diterima dalam 3 tahun. Kalau secara kasar ya, ini kan anggaplah 500.000. Anggaplah 500.000 ya. Nah, kalau 500.000 dikali 3 tahun berapa? 1.500.000. Sudah pasti diterima. Enggak begitu kalau analisis internal rate of return ya. Ini kan anggapannya 4.900 kali 3 1.500.000. Oh, lebih besar arus kas masuk 1.500.000 daripada 1.200.000. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita mengambil kesimpulan bahwa itu akan diterima, maka kita harus menentukan dulu berapa diskon faktor yang terhitung di sini. Dengan diskon faktor atau faktor diskonto dan cash flow sebagai arus kas tahunan, maka rumusnya begini: I sama dengan CF dikali DF. Nanti yang CF DF pindah ke kiri, gitu ya. I-nya pindah ke kanan. Terus nanti kalau mau mencari diskon faktor, yang CF akan pindah sebagai penyebut atau pembagi, gitu ya. Nah, investasi sudah 200 dibagi 499.500. Hasilnya 2,402 atau 12%. Dari mana itu tahu? Dari suku bunga tabel present value of annuity. Nah, beda sama tadi yang tabel bunga 1% ya. Present value of annuity seperti ini. Ini ada yang saya potong ya, kelihatan ada yang saya crop. Intinya adalah nanti kita memilih, pertama lihat tahunnya dulu. Kita pakai 3 tahun kan? Tadi kan harus masuk dalam 3 tahun ya. Nah, 3 tahun itu nanti kita mencari nilai yang mendekati 24 ini, 2402. Nah, jadi dicarinya itu dari kiri ke kanan gitu ya. Paham ya? Nah, makin lama makin turun. Ya, turun 28. Nah, ini dapat angka 240183. Itu yang mendekati nilai 2402. Maka nanti kita pilih, berarti 240183 diskon rate-nya 12%. Berarti kalau seandainya ada perusahaan bilang, kalau ada pemodal bilang gini, kami menetapkan diskon rate 11%. Terus kalian hitung ini dapat 12%. Kalian terima atau tidak? Terima atau tidak? Kan harus ada kesimpulan. NPV tadi yang diterima yang untung. Nah, kalau ini kesimpulannya apa? Kalau kalian hitung ternyata diskon rate-nya itu 12%, sementara yang dia minta 11%, diterima atau tidak? Diterima. Karena yang dia minta lebih sedikit daripada yang akan arus kas yang kita dapatkan. Nah, itu jadi analisisnya ada 2 cara ya. Ada net present value, ada internal rate of return. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi baik MPV maupun IRR menghasilkan keputusan yang sama bagi proyek independen. Itu kalau seandainya proyeknya cuma 1. Kan nggak ada masalah ya, langsung diterima aja. Kalau misalnya NPV-nya positif diterima, kalau IRR-nya itu lebih tinggi yang kita hitung daripada yang diminta sama pemodal, ya sudah kita terima. Soalnya mau maju sekalian semuanya. Boleh. Ya, ada yang mau ngisi yang lain. Ada yang mau ngisi yang lain, request ke Mas Wahyu. Ada. Oh, sebentar, isi yang ini dulu. Biar tahu nanti expo-nya dari mana.
Kalau bertumpu pada slide berikutnya kalian bingung sih. Di slide berikutnya memang sudah ada penjelasannya kan, tapi itu kan singkat ya, ringkas. Tapi asal muasal dari mana ketahuan. Sampai dicek ya hasilnya sama Pak. Kalau ada yang bilang Pak, saya hasilnya beda, apa aja ya? Ini coba dibandingkan. Sebentar. Saya ada salah hitung ya Mas? Yang ini saya salah hitung apa ya? Kalau di ya memang B tetap yang dipilih. Cuman yang A-nya sama atau B. beda itu. Ya salah ini salah yang ini. Ini saya perbaiki. Kalau di sebelah itu cuma 36 40. Ya nama. Baik. Oke, jadi tetap analisis B yang lebih tinggi ya, yang lebih. Nah, ilustrasi ini menunjukkan keunggulan konseptual MPV dibanding IRR untuk analisis yang harus dipilih salah satu. Oke, silakan kerjakan post test ya. Pak, izin bertanya, mengapa MPV dianggap sebagai salah satu metode yang paling andal dalam evaluasi proyek investasi? Apa asumsi dasar yang mendukung keandalan pada metode
asumsi dasar yang membuat NPV lebih unggul dari yang lain. Pertama, dia memperhitungkan perubahan nilai arus kas. Itu penting. Karena tadi kalau di masa depan kalian itu dapat uang dan ditarik pengukurannya seperti pada hari ini, sebenarnya uang 100.000 hari ini di tahun depan itu uangnya nggak 100.000, ya kan? Nah, tahun depannya lagi, tahun kedua lebih turun lagi, tahun ketiga lebih turun lagi. In case kalau inflasi, ya kan? Makanya harga bakso sekarang satu piring mangkok itu udah mungkin 20.000 lebih dari 20.000. Kalau dulu pas saya pernah makan bakso itu 3.000 mangkok itu kena ya. Mungkin kalian masih belum lihat bakso waktu itu. Nah, jadi itu efek inflasi. Di sini tidak diperhitungkan efek inflasi ya. Kalau dihitung lagi efek inflasi teman-teman, itu bisa saja tingkat diskon faktornya jadi naik lagi. Sudah ada bunga, sudah ada return yang harus dibayar, ditambah lagi sama nilai inflasi. Itu bisa jadi lebih tinggi ya. Bisa tidak hanya 12% misalnya ya. Inflasi 7% jadi 19%, makin buruk lagi. Nah, jadi dia memperhitungkan nilai realistis uang di masa depan. Nah, itu satu. Nah, ketika memperhitungkan nilai realistis uang, maka pilihannya ada dua, mau pakai IRR atau mau pakai NPV. Nah, ketika di head to head gitu ya, tadi NPV dia langsung memberikan nilai keuntungan absolut. Hasilnya udah itu keuntungan kita dari beberapa arus kas yang sudah turun nilainya gara-gara perhitungan nilai uang tadi atau nilai tingkat pengembalian tadi. Tapi kalau IRR enggak, IRR langsung melihat berapa perbandingan antara tingkat pengembalian yang diminta sama tingkat pengembalian yang kita hitung sendiri dari nilai investasi yang kita keluarkan. Ya sudah, kalau ada selisih langsung diambil. Nah, kasusnya gampang. Kalau seandainya di set A dan di set B ini beda ya teman-teman ya. Misalnya di sini 240 misal 240 bagi 6 4. Ini akan berubah ini. Tidak tahu saya kalau lebih kecil atau lebih besar. Yang jelas kalau dia lebih kecil daripada yang ini, maka ini akan kita pilih. Itu ya, akan gampang. Tapi kalau sama begini kan jadi sulit, maka butuh NPV kan gitu. Nah, tapi ada juga orang yang merasa ya kan nggak penting ya, daripada analisis 2 kali langsung aja pakai NPV gitu. Nah, bisa juga seperti itu ya. Makanya net present value itu menjadi yang pertama paling tepat digunakan andalan. Yang kedua dia paling realistis, mendekati kenyataan lah. Nah, itu jawabannya. Ya. Oke, ya silakan Mas. Itu kan kalau yang modal utuh gitu, maksudnya 180 dapat uang itu. Bagaimana kalau perusahaan terbuka di mana perusahaan itu menjual sahamnya ke bursa saham dan saham itu tidak dibeli sepenuhnya. Jadi cuma misalnya 90% dari total saham yang beredar. Kemudian perhitungannya meleset tuh. Yang 180. Ya, awalnya 200 lembar saham, itu nilainya 180 juta misalnya. Nah itu kalau lembar saham yang lalu cuma 9.000 saham. Itu kan berarti kan 180-nya kurang. Bagaimana perhitungannya dan manajemen itu harus gimana kalau gitu? Oke. Benar, tadi kalau investasi jangka panjang adalah bentuk aset, kita bisa request ke bank dan bisa request dalam bentuk jual lembar saham ya. Begitu jual lembar saham, nanti kita perhitungkan dividen yang diminta berapa, itu menjadi diskon rate-nya. Nah, ya kasusnya memang ada begitu ya, jadi pas dia jual lembar saham dan semuanya laku gitu. Oke, baik ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.